Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita mau membahas kali ini tentang pH tanah ya. Ini durian musangking yang berumur 2 bulan. Sebelumnya saya pernah membahas pohon yang ini ya, musangking ini saat usia tanam 2 minggu. Nah, saat ini sudah 2 bulan. Perkembangannya seperti ini. Dia sudah terubus ya, sudah pecah, sudah daun-daun muda di atas seperti ini. Dia juga udah pecah, udah bagus, daunnya juga hijau subur, segar-segar seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Tapi di sisi lain, selain dia sudah muncul tunas baru atau terubus, ada masalah, yaitu daun bagian bawah ini menguning ya, seperti ini. Karat daun menguning di salah satu dahan bagian bawah, sedangkan di sisi lainnya semuanya tumbuh subur baik sekali. Seperti ini, bagus pertumbuhannya. Nah, setelah kita cari tahu kenapa dahan yang paling bawah ini, nah setelah kita cari tahu, kita akan tes sekali lagi. Kita buktikan. Kita akan cek pH tanah dengan alat ukur ini. Oke. Kita akan tempelkan. Akan cek. Ternyata pH-nya hanya 5. Sedangkan kita butuhkan ini sampai di angka ini, angka 7. Nah, artinya tanaman ini tidak dapat menyerap nutrisi yang ada dalam tanah dengan baik. Nah, kalau kita diamkan lama-lama, pertumbuhan akan terhenti ya, karena apapun yang kita berikan ke pohon ini tidak didapat diserap dengan maksimal. Nah, kita akan aplikasikan dolomit seperti ini dengan cara kita tabur merata di sekeliling bawah tajuk ya, seperti ini. Tambahin Ron tengah-tengah kono. Nah, rata oke ora apa-apa. Nah, jadi kalau kita ada daun menguning nih, jangan kita langsung ambil kesimpulan untuk kasih pupuk, kurang air, masukin pupuk apa, obat dan sebagainya. Kita cek dulu aja pH tanahnya dengan pH meter tanah seperti ini. Oke. Nah, setelah kita cek ternyata pH-nya nggak netral atau di bawah 5, artinya tanah ini kurang netral. Jadi apapun makanan, pupuk yang kita berikan ke tanaman ini, yang kita kocor, kita taburkan atau kita apapun, itu tidak bakal diserap maksimal oleh tanaman karena pH yang tidak netral tersebut, tanaman tidak bisa menyerap dengan baik unsur hara yang terkandung dalam tanah. Jadi jangan sampai sia-sia. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah cek pH tanah. Jika kita tahu pH-nya kurang netral, kita berikan kapur dolomit atau kapur pertanian, kita tabur di bawah seperti ini. Lalu kita tunggu berapa saat, berapa lama, berapa hari, berapa minggu sampai pH-nya tanahnya netral dari aplikasi yang kita aplikasikan kapur tersebut.
Oh ya, manfaat dari kapur pertanian atau dolomit sendiri sudah saya bahas ya teman-teman di video saya sebelumnya, mungkin bisa lihat di channel saya. Banyak sekali manfaat dari kapur pertanian ini untuk tanah, pembenah tanah, dan unsur hara yang terkandung dalam kapur pertanian ini atau kapur dolomit. Nah, kenapa sih kita harus beri ini gitu ya? Jadi itu tadi, kalian bisa cek di video sebelumnya manfaat kapur pertanian. Dan ada pertanyaan juga, berapa lama kita aplikasikan kapur dolomit ini? Ada enggak? Berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu? Nah, kalau di kita akan cek setiap bulan dengan ini. Setiap bulan apakah pH-nya kurang atau ada yang bermasalah dengan pohon tersebut. Jadi kita bisa melakukan tindakan dengan cara pengapuran ke bawah tajuk seperti ini. Kenapa pH tanah bisa hilang gitu? Nah, pH tanah tidak netral, maksudnya bisa jadi terlalu asam, karena di sini kan bukan di sini ya. Saat ini sedang musim hujan yang cukup intensitasnya cukup tinggi, dan itu akan melarutkan, membuat tanah menjadi asam, atau unsur hara yang terkandung dalamnya mudah larut terbawa oleh air. Jadi baiknya memang kita selalu cek pH tanah kita, terutama di bagian bawah pohon, karena hujannya terlalu tinggi. Kita harus sering-sering cek seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini jangan sampai ya teman-teman, pH tanah belum netral atau masih terlalu asam, di angka ambang bawah, kita aplikasikan pupuk tanaman atau pupuk lanjutan seperti NPK, Mutiara, atau yang lain, atau pupuk kandang atau apapun, itu tidak bakal diserap maksimal oleh tanaman kita. Jadi inilah langkah awal pencegahan sebelum terjadi kerusakan pada tanaman kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya hanya sekedar berbagi, tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui, adalah pengalaman yang saya dapat sebelumnya. Ini berlaku juga untuk tanaman lain ya, tidak hanya durian, bisa di alpukat, lengkeng, jambu, mangga, dan sebagainya. pH tanah harus selalu kita perhatikan, terutama di musim hujan seperti ini. Nah, ini karena di lahan kita ini area yang sama, hujannya juga di area yang sama, intensitasnya tinggi, rata-rata pH tanah drop, anjlok, turun semua 5 ke bawah. Ada yang tadi sempat 4 malahan. Nah, ini kita berikan nih kapur-kapur pertanian. Dan sebelum ini kita singkirkan ya, apa namanya, gulma-gulma atau rumput liar yang tumbuh. Nah, ini yang udah kita singkirkan dari gundukan, sekitar gundukan. Kita bersihkan sampai bersih, lalu kita taburkan atau aplikasikan kapur dolomit. Ini salah satu pohon musangking akan saya update terus sampai dia berbuah teman-teman. Dari saya umur 2 minggu, sekarang 2 bulan, saya akan bikin lagi. Nanti terus harapannya, doanya teman-teman, pohon ini bisa hidup, subur, menghasilkan buah yang baik. Ini varietas musangking, dan kita bisa buktikan ke negara tetangga atau yang lain kalau kita bisa berkebun atau menanam musangking dengan kualitas yang baik. Dan saya juga akan terus update pohon ini, cara kita nanti memupuk, pemupukan lanjutan, pembuahan, dan seterusnya. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton. Saya hanya sekedar berbagi. Jika ada saran, komentar, atau apapun, silahkan ketik di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, like, dan dukung channel kami dengan cara subscribe, dan sebarkan video baik ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi.
Sampai jumpa teman-teman. Mari hijaukan bumi. Salam sukses petani Indonesia, petani muda, kita bisa.